Saya mulai soroti dari paparan dari bidan, Ibu Bidan tadi. Ibu Bidan menyebut kan ada yang honornya itu 43.188. Itu yang honor ya, tahu 12,85%. Yang status sukarela 22.380. Sebetulnya kami ini sudah ngerti nih soal yang honorer dan yang sukarela ini. Tapi Ibu tolong jelaskan bedanya apa ini? Kalau yang honorer itu seperti apa? Kalau yang status sukarela apa? Jangan-jangan kalau status sukarela memang sukarela nggak digaji. Kalau itu yang terjadi, sukarela tidak digaji, ini yang pelanggaran. Karena yang bersangkutan juga mau. Kita kan tidak mau ya seperti itu. Supaya kelihatan ini, di mana persoalannya. Jadi nanti dijelaskan Bu, dicatat dulu, nggak usah dijawab sekarang. Ibu catat dulu, nanti supaya ini jadi referensi kita. Ini akan jadi cara kita untuk mengingatkan pemerintah. Kemudian yang berikutnya, saya melihat angkanya itu beda Bu, dari yang Ibu sebutkan 43.188 tambah 22.380, itu kan jumlahnya hampir 65.400 berapa? 568.000 ya, kurang lebih begitu. Tapi Ibu paparkan di halaman berikutnya hanya 53.161. Ini angka yang mana ini? Jangan sampai bidan saja angkanya beda-beda. Dengan dipaparkan dengan kita, kalau Ibu udah beda angkanya, ya pemerintah wajar saja beda angkanya juga. Bisa dipahami ya Bu, halaman 3 itu kan beda itu. Dengan halaman 2 itu, angkanya itu beda. Yang ketiga untuk bidan, saya melihat ini permasalahan tenaga bidan honor ini memang sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Katakan misalnya pemutusan kontrak. Perusahaan swasta saja kalau ada pemutusan kontrak, ada konsekuensi-konsekuensi. Misalnya kalau dia pegawainya itu pegawai yang jelas, ada SK-nya, memang dipekerjakan di sana, maka kalau ada pemutusan kontrak, maka ada kewajiban dari pemberi kerja. Katakan misalnya ngasih pesangon, itu jelas tuh. Sekarang ada tunjangan kehilangan pekerjaan. Ya kan? Itu saya kira kalau ada pemutusan kontrak seperti ini untuk bidan, saya tidak tahu apakah ini masuk, nanti tolong dijelaskan. Yang akan diberi tunjangan kehilangan pekerjaan itu. Itu aturan baru Bu di dalam Omnibus Law yang baru itu. Atau jangan-jangan bidan-bidan ini nggak dianggap pekerja juga, sehingga nggak masuk di dalam undang-undang ketenagakerjaan gitu. Ini harus kita lihat gitu, secara utuh. Karena kalau misalnya bidan, perawat, dokter, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya tidak dianggap sebagai pekerja, ini kan bahaya ini. Kan mereka bekerja. Tolong ini dijelaskan, apakah nanti pemutusan kontrak seperti itu. Dan kemudian, apa saja yang menyebabkan mereka diputus kontraknya? Apakah semena-mena dilakukan? Misalnya dia nggak suka lagi, mohon maaf kan Ketua, itu kan ada kedengaran untuk informasi bahwa setiap tahun tenaga honor, tenaga kontrak itu kan diperpanjang SK-nya. Kadang-kadang diancam, kadang-kadang dengan perpanjang itu ganti orang baru, kemudian konon kabarnya harus bayar juga. Ini mestinya informasi ini disampaikan ke kita terbuka. Tidak apa-apa, kan justru panja ini dibuat untuk itu. Kemudian ada orang yang kalau mau diperpanjang tetap pegawainya yang sama, tapi diperpanjang ya ibarat seperti ngurus surat izin mengemudi atau surat apa gitu, harus ada saldonya juga gitu. Apakah seperti itu? Ini tolong jadi dijelaskan. Kemudian tadi kontrak tidak diperpanjang, alasan apa? Supaya kita tahu, ternyata kan dia nggak butuh juga tenaga kerja kita itu. Jangan-jangan jangan-jangan dia tidak butuh. Atau tidak diperpanjang, kasih orang lain yang baru masuk. Jumlahnya tetap sama, katakan 1.500 di Cirebon, ambil 400, nggak jadi diperpanjang. Tapi masukkan 400 orang yang berbeda. Ini supaya clear, ini kita tahu elemennya apa, ini masalahnya apa. Kemudian gaji insentif tidak sesuai, ini sudah mafhum, sudah banyak orang dengar. Kemarin rapat yang lalu, kita malah mendengar ada 150.000 gajinya sebulan. Ini kan tidak masuk akal, 150.000 itu. Ya enggak? Udah itu datang lagi dari Cirebon ke sini. Ya enggak? Ongkosnya berapa itu dari Cirebon ke sini? Ya kan lewat tol lagi, tolnya mahal. Ya enggak? Berapa ongkosnya? Jangan-jangan udah kutip-kutip uang nih sama anggota supaya perwakilannya bisa sampai ke Jakarta. Sementara gaji cuma 150.000. Nah ini nanti tolong juga dijelaskan Ibu, rate angkanya itu berapa?
Karena ini kan beda ini antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lain, provinsi satu dan provinsi lain. Ini juga penting supaya pemerintahnya terbuka nanti dalam rekomendasi kita jelas disebutkan ini persoalan begini. Ya kan? Saya sudah mengatakan pada rapat yang lalu, ini tidak adil dan ini sebetulnya melanggar HAM. Kalau polanya seperti ini. 150.000 coba bayangin ongkos dia saja berapa, kemudian makan anaknya berapa, anaknya jangan-jangan ditinggalin masih kecil-kecil anaknya. Nyewa orang lain lagi untuk ngurusin anaknya, bayangkan, gaji orang lain. Kalau gaji orang lain untuk ngurusin anaknya, lalu apa lagi sisa yang dapat diperoleh sama dia untuk mengabdi dalam republik ini. Ini penting. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya ini, sarana prasarana terbatas dan tidak memadai ini saya kira ini bisa direkomendasikan. Ini nanti urusan kita ini dengan Dirjen Yankes. Nanti ini bisa ditekan. Ini kan fakta yang disampaikan oleh para bidan kita. Kemudian yang soal tunjangan jaminan hari tua atau katakanlah ini sebetulnya jaminan sosial nasional. Yaitu dalam bentuk mungkin BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja. Saya dengar para tenaga medis kita ini BPJS Kesehatannya juga belum tentu ada. Karena kan mahal, coba bayangkan. 150.000 gajinya. Kalau dia punya anggota keluarga berapa itu? 3 orang saja suaminya dengan dia, ditambah anak 1 orang kan 3. Kalau 3 orang, iuran BPJS Kesehatan yang baru kan kurang lebih berapa tuh kemarin tuh Pak? 40 ribuan ya? Ya kan? Berarti kan 120.000 mereka, berarti tinggal 30.000. Enggak cukup kan? Makanya soal kesejahteraan ini menjadi satu hal yang penting. Lowong di perusahaan-perusahaan swasta saja wajib, itu ada undang-undangnya mengatakan wajib diberi perlindungan asuransi. Namanya jaminan sosial nasional. Undang-undangnya jelas. Ya kan? Di perusahaan swasta, kalau ada yang tidak mempekerjakan dengan resmi, atau ada orang yang mempekerjakan dengan resmi lalu tidak diberi asuransinya, katakan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa dituntut. Bahkan bisa ditutup itu perusahaannya. Masa negara dalam hal ini kan rata-rata Pemda ini ya, Pemda dan pemerintah, ini enggak bisa diatur. Kemudian yang dari PLKB, saya minta data ini dijelaskan juga. Ini kan data besar ini. Ya besar sekali karena 13.000 ditambah 31.000. Ini saja udah 44.000 bahkan 45.000 sekian. Apa itu? Saya paham. Saya paham ini Bu. Ngerti saya nih yang Ibu paparkan ini. Malah gampang sekali saya memahami ini. Yang saya tekankan adalah yang dari PLKB ini jumlah totalnya semua itu kan kurang lebih 40 berapa ini? 5 ribuan. Ya kan? 46.000 sekian. Nah, tetapi yang swastanya, katakan yang honornya itu kan banyak nih. 31.000. Nah, Ibu mesti jelaskan ke kita ini, yang 31.000 ini statusnya seperti apa? Apakah honor atau apa tadi namanya istilahnya tadi? Sukarela atau ikhlas? Nanti Ibu jelaskan ini, seperti apa? Supaya nanti ketika kita bicara dengan BKKBN dan juga dengan pemerintah, ini bisa betul-betul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di PLKB ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena BKKBN sekarang ini diberi tugas tambahan oleh negara, yaitu untuk menangani stunting. Dan semakin banyak pekerjaannya PLKB ini. Karena itu kita butuh tenaga, mestinya itu harus seimbang dengan tugas yang bertambah dengan tenaga yang harus ditambah untuk membantu tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian yang soal yang soal pegawai negeri yang nggak jadi diangkat ini, yang Ibu paparkan, saya minta itu melalui organisasi ini, Federasi PLKB ini, melalui organisasi ini harus betul-betul berani datang ke Menpan RB langsung. Jelaskan di sana. Ini kan sudah masuk ke sini. Tentu nanti ini bisa jadi salah satu rekomendasi kita di sini, tapi tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di PLKB itu melalui organisasi ini organisasi resmi. Datang ke sana, sampaikan, biar ketahuan ini masalahnya di mana, sehingga ada pertukaran-pertukaran seperti itu. Jangan sampai nanti justru berubah nama dengan nama orang lain atau berubah tempat bukan dari PLKB lagi tapi dialihkan ke tempat yang. Tapi kita nggak tahu. Tapi itulah yang saya katakan, Bapak Ibu harus datang ke sana. Yang berikutnya dari Ikatan Apoteker ini,
Ini saya lihat survei sebaran yang dilakukan ini enggak 34 provinsi. Ini hanya ada beberapa provinsi. Ini kenapa ya? Tadi siapa yang paparan ini? Ini kan tidak semua ya Bu ya? Iya. Adanya itu hanya beberapa provinsi. Apakah apoteker ini nggak ada di Sumatera Utara tempat saya? Ada Pak, jadi survei itu Pak, kami sebar ada di 30 provinsi, namun respondennya memang bervariasi Pak jumlahnya, sehingga kalau yang sangat kecil tidak masuk ke diagram tersebut Pak, tabulasinya tidak nampak, namun untuk raw datanya memang databasenya tersebar Pak, untuk beberapa respondennya, mohon izin. Baik, tapi kalau saya hitung-hitung ini Bu, ini jumlahnya itu 100%. Kalau ini hitungan semua presentasinya itu dalam survei ini udah 100% yang Ibu buat ini. Berarti Sumatera Utara nggak masuk di sini. Padahal di Sumatera Utara juga masalah apoteker ini ada. Jadi saya minta, ini survei-survei begini bertanggung jawab. Karena kami juga ini orang-orang akademik juga, ada orang sekolah di sini, di DPR ini. Jadi mohon ini dilengkapi, supaya apa? Supaya kita ini sekali lagi, kalau ngomong itu punya dasar dan basis. Sehingga nanti kalau kita sampaikan ke pemerintah itu menjadi jelas. Nah ini tolong ini dilengkapi. Siapa? Jadi hasil survei itu kalau memang ada, hasil surveinya kirimkan ke Komisi 9. Supaya ini menjadi lebih lengkap dan kita tahu persoalan seperti apa. Kalau soal gaji ini tadi, gaji itu sama persoalannya ternyata. Mau bidan, perawat, apoteker, bahkan saya nggak tahu kalau dokter. Jangan-jangan dokter ada afirmasi dari kabupatennya. Nanti tolong dijelaskan Pak Idi. Jangan-jangan nanti karena dia dokter justru ada afirmasi. Saya dengar kalau yang spesialis kan ada afirmasi. Antara 20-25 juta sebulan ditambahkan oleh kabupatennya. Dan mungkin itu bisa diperjelas pada kita. Nah yang terakhir Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini adalah bagaimana komitmen kita semua di Komisi 9 ini untuk mengatur sehingga tenaga-tenaga kesehatan ini yang masih honorer dan tadi statusnya apa itu tadi sukarela tadi itu bisa diperjelas. Kalau tidak, ini saya kira akan mengganggu program nasional dalam rangka menyukseskan program jaminan sosial nasional yang semakin hari semakin disempurnakan itu. Nah, karena itu saya mengusulkan dari fraksi Partai Amanat Nasional agar rekomendasi kita ini dibuat secara sistematis. Kita harus memaparkan satu persatu masalah-masalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu tamu undangan kita hari ini. Justru kita mengundang mereka hari ini ke sini untuk mendapatkan paparan yang orisinil, yang baku, kemudian yang jelas, transparan, sehingga dengan begitu nanti sistematisasi penyusunan rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa bangsa kita ini melayani banyak rakyat Indonesia. Jadi kalau tenaga kesehatannya kurang, maka ini akan terganggu kesejahteraannya. Jangan sampai ini udah susah hidupnya, kesejahteraan mereka untuk bidang kesehatan dan pendidikan juga nggak bisa terpenuhi. Ini menjadi penting dan perlu dicatat oleh kita semua, Bapak Ibu tamu undangan kami. Di DPR ini pun ada yang masih honorer PTT yang belum diangkat-angkat. Banyak di sini yang wartawan-wartawan DPR ini kan kita punya di sini nih, ada TV, ada pemberitaan macam-macam. Itu WA saya dari kemarin itu. Ketika mereka tahu bahwa kita sedang mengelola ini, mereka juga mengadukan nasib yang sama dengan Bapak Ibu. Di sini, di DPR ini, bukan di kabupaten kota, di sini. Pada periode yang lalu, mereka juga nggak dapat BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan. Tapi alhamdulillah kami perjuangkan dari Komisi 9, sehingga yang di DPR ini semua tenaga ahli juga dapat asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang berhasil. Bidan PTT. Dulu kita angkatnya dari sini lebih dari 42.000, ini Ibu nih tahu. Kita juga ini orang sorry di sini, kita dan teman-teman lain yang senior itu ikut memperjuangkan itu. Dan karena itu percayalah kami di Komisi 9 ini secara khusus sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ini. Tetapi tentu semua kebijakan eksekusinya itu ada di pemerintah. Namanya eksekutif. Jadi ada di pemerintah. Tapi kita akan awasi sehingga dengan demikian tidak ada perlakuan yang tidak adil. Tidak ada perlakuan yang tidak manusiawi. Tidak ada perlakuan yang melanggar hak asasi manusia kepada seluruh pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh negara dan pemerintah daerah. Saya kira itu Bapak Ketua dan teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.